Maafin Bianca ya Tante. Bianca gak bisa menangin putri kampus. Tapi Bianca udah banyak belajar kok. Jadi Bianca udah siap banget buat gantiin Laras jadi putri kampus. Ya, tapi mana buktinya Bianca? Kamu dan mama kamu sudah gagal untuk membuktikan itu semua. Ran, tapi kamu tenang aja. Kali ini Laras pasti akan datang terlambat. Dan Bianca udah siap untuk gantiin posisinya Laras. Ya kan, Bi? Kamu yakin? Semua itu udah kamu rencanakan? Are you sure about it? Kita lihat aja nanti. Aku pastikan rencana kali ini akan berhasil. Mas Leon, mau pesen apa? Nih silahkan. Loh, Mas Leon kok tumben toh beda meja sama Mbak Dara? Ada apa toh Mas? Gua udah gak ada urusan lagi sama dia. Jadi gua pesen 1 nasi goreng, 1 sup, dan 1 kentang goreng. Oh, banyak banget sih Mas Leon, mau dimakan sendiri atau dibagi-bagi sih? Gua lagi kesel, makanya jadi lapar. Oh, emangnya kesel ada apa toh? Bisa dibahas ah. Ntar ada yang ngerasa sok paling bener lagi. Maksud kamu apa ngomong kayak gitu, hah? Jadi kamu ngerasa paling bener? Ngerasa? Enggak kok. Emang bener. Kalau gitu Mbak Lasti tak ke belakang dulu ya bikinin makanan bentar ya. Kamu tuh gak sadar diri banget ya jadi orang? Aku yang gak sadar diri. Kayak aku sadar diri banget deh. Malah kamu yang gak sadar diri. Dan seharusnya kamu minta maaf ke aku. Kenapa ngeliatin aku kayak gitu? Keren ya? Makanya kamu suka sama aku. Enggak kok. Lagian nih ya, aku terima kamu karena aku kasihan aja sama kamu. Oh really? Gara-gara kasihan? Terus kenapa pas aku tembak kamu seneng banget kelihatannya? Hah? Iya, aku tuh kasihan banget sama kamu. Karena hidup kamu tuh gak jelas. Udah playboy, hidupnya gak ada arah, gak ada tujuan. Kuliah berantakan, nilai jelek semua. Coba kalau kamu gak jadian sama aku yakin, pasti kamu juga nyungsep. Kenapa? Nusuk banget ya kata-kataku barusan. Itu emang pantas kok buat kamu. Dasar cowok egois. Gimana dok keadaannya? Apa perlu perawatan ekstra? Hasilnya menyatakan bahwa saudara Revan baik-baik saja. Dan tidak ada luka dalam yang serius. Saya pastikan dia akan segera sadar dan bisa pulang. Mungkin besok udah bisa pulang. Alhamdulillah. Makasih ya dok. Yang terpenting kamu doakan untuk kesembuhan teman kamu. Iya dok, pasti. Saya pasti nggak akan berhenti mendoakan teman saya. Kalau begitu, kamu pegang hasil labnya. Nanti saya akan kesini lagi untuk mengecek kesehatan teman kamu. Iya dok, makasih dok. Saya permisi dulu. Mari Pak. Alhamdulillah, untung Revan gak kenapa-napa. Gue jadi lega. Ya Allah, pulihkanlah Revan secepat mungkin.
Kalau begitu saya permisi ya Mbak Laras. Iya Pak Bimo. Bim, Mas. Gimana Bim? Apa kata dokter? Keadaan Mas Revan tidak apa-apa, Mas. Dia hanya butuh istirahat. Lukanya juga luka tidak serius, cuma luka ringan. Paling dia butuh waktu untuk recovery. Ya udahlah. Baguslah kalau gitu. Emang harus ya segitunya perhatian banget sama Revan. Dia kan udah gak apa-apa. Sepertinya Mas Vino sangat cemburu dengan Mbak Laras. Kasihan sekali Mas Vino. Kenapa kisah percintaan Mas Vino banyak sekali halang dan rintangannya? Lo cepet bangun dong. Jangan bikin gue khawatir kayak gini lagi. Gue gak mau kejadian yang sama terulang lagi. Gue gak mau lo terbaring lagi di rumah sakit dan itu gara-gara gue. Bim. Iya Mas. Coba seandainya itu gue. Seandainya gue yang di posisi Revan. Apa Laras akan sekhawatir itu sama gue? Saya pikir Mbak Laras tidak akan seperti itu, Mas. Justru, kalau Mas Vino di posisi Mas Revan seperti sekarang ini, Mbak Laras akan lebih sedih lagi, Mas. Kamu pikir aku cinta sama kamu, Vin? Kamu pikir aku sayang sama kamu selama ini? Coba sekarang kamu ingat lagi. Setiap kali momen kamu nembak aku, kamu nyatain perasaan kamu ke aku. Pernah nggak aku balas perasaan kamu? Pernah aku jawab? Enggak kan? Karena apa? Karena aku emang nggak pernah cinta sama kamu, Vin. Aku nggak pernah sayang sama kamu. Kamu itu adalah cowok paling egois, songong, childish, nyebelin yang pernah aku temuin. Dan kamu tahu apa? Aku muak sama kamu. Aku udah gak sanggup lagi kalau harus ngadepin kamu terus. Kamu tahu kan selama ini aku nahan diri? Jadi mulai sekarang, tolong jangan kejar-kejar aku, jangan deketin aku lagi karena aku mau kamu keluar dari hidup aku. Jangan pernah ganggu hidup aku lagi. Tapi ngapain juga dikhawatirin sama dia? Males banget gue, Bim. Dikhawatirin sama cewek yang cuma ngincer harta gue doang. Maksud Mas Vino, apa ya Mas? Saya kurang paham. Jadi Laras ngomong sama gue, Bim, semalam. Kalau dia tuh gak pernah sayang sama gue. Dia selama ini gak pernah cinta sama gue, Bim. Itu semua tuh cuma kebohongan. Dia tuh cuma ngincer harta gue doang, Bim, selama ini. Dia gak pernah tulus sayang sama gue. Terus, Mas Vino percaya begitu saja dengan ucapan Mbak Laras? Ya iyalah, Bim. Orang Laras ngomongnya serius banget. Tapi udahlah. Males gue nginget-nginget itu. Yang ada bikin gue sedih doang. Bikin gue sakit hati, tau gak, Bim? Ya udahlah, gue mau cabut dulu. Oh iya, satu hal lagi, Bim. Iya, Mas. Lo tolong ingetin sama Laras. Dia masih ada tugas putri kampus. Dia ditungguin sama Mama. Baik, Mas. Kasihan sekali Mas Vino. Hatinya pasti sedang bingung dan mau percaya atau tidak pada ucapan Mbak Laras. Ya Allah, tolong sembuhkan Revan ya Allah. Jangan biarkan Revan menderita karena hamba ya Allah. Permisi Mbak Laras. Barusan Mas Vino berpesan pada saya supaya Mbak Laras pergi sekarang
karena ada acara Putri Kampus dengan Bu Rani. Oh iya. Aduh ya ampun, saya lupa lagi. Terus Vinonya mana? Mas Vinonya sedang menata hatinya yang sudah hancur, Mbak. Dia sudah pergi duluan. Maafin aku ya, Vin. Aku udah nyakitin hati kamu banget. Ayo Mbak Laras, kita pergi sekarang. Saya ngantar. Tapi kalau saya pergi, gimana dengan Revan, Pak Bimo? Ada orang saya akan menjaga Mas Revan di sini. Jadi Mbak Laras tenang saja. Tapi... Gak apa-apa kok, Ras. Lo pergi aja. Van? Alhamdulillah, akhirnya lo sadar juga. Gimana keadaan lo? Lo baik-baik aja kan? Ada yang sakit gak? Iya, alhamdulillah gue baik-baik aja. Kok lo jadi lebay gini sih? Gak apa-apa kok. Ya, tapi tetap aja, Van. Lo gak boleh remehin kayak gitu. Lo harus tetap cek di dokter. Karena tadi kan lo kena kepala lo. Iya, Ras, iya. Saya akan segera panggilkan dokter, Mbak. Tapi saya harap Mbak Laras pergi sekarang ya. Kalau tidak pergi sekarang, reputasi Mbak Laras sebagai putri kampus akan hancur, Mbak. Iya, Ras. Gue gak apa-apa kok. Ya. Jangan sia-siain apa yang lo udah perjuangin. Banyak juga orang yang berusaha bikin lo jatuh. Tapi lo harus kuat. Yaudah sekarang lo pergi. Gue gak apa-apa kok. Ya udah, gue pergi ya. Tapi gue janji kok, selesai acara, gue pasti akan langsung buru-buru balik ke sini. Ya udah, gak usah dipikirin. Gue cuma mau bilang makasih ya, Van. Makasih karena lo udah nolongin gue. Maaf karena gue lo jadi celaka kayak gini. Good luck ya. Bye. Aduh, masih keburu gak ya? Tenang saja Mbak Laras. Saya yakin Mas Vino akan melakukan sesuatu untuk membantu Mbak Laras di sana. Saya nggak ngerti deh Pak Bimo. Kenapa sih Vino masih baik aja sama saya? Padahal saya udah jahat banget sama dia. Ya, kalau menurut saya sih Mbak, karena Mbak Laras itu adalah cinta pertamanya Mas Vino. Dia sangat tulus mencintai Mbak Laras. Jadi saya yakin Mas Vino tidak akan mungkin menyakiti Mbak Laras. Astagfirullah. Saya jahat banget ya Pak Bimo. Nggak apa-apa Mbak Laras. Saya yakin ini waktunya Mas Vino untuk menata hatinya kembali. Walaupun Mas Vino kelihatannya kadang kasar dan seenaknya dengan Mbak Laras. Saya yakin sekali Mbak, Mas Vino tidak akan pernah menyakitin Mbak Laras. Walaupun nanti Mbak Laras akan memilih Mas Revan. Hah? Enggak Pak Bimo. Ini kayak salah paham deh. Saya sama Revan itu cuma teman aja Pak. Kita nggak punya hubungan spesial. Ya, saya khawatir Mas Vino menganggapnya seperti itu Mbak. Oh ya. Ran, 10 menit lagi acara kan sudah mau mulai. Laras kok belum nongol juga sih? Kalau begini, dia udah bisa dianggap gagal untuk menjalankan tugasnya sebagai putri kampus. Iya kan? Tapi kamu gak usah khawatir, Ran. Karena Bianca udah standby ngegantiin posisinya Laras. Mami, kalau Laras celaka beneran gimana dong? Shh. Kamu gak usah ngomong kayak gitu dong, Bi. Nanti kalau Tante Rani denger gawat. Udah deh, pokoknya masalah dia celaka ataupun enggak, itu bukan urusan kamu. Salahnya dia sendiri. Kenapa dia gak bisa jaga diri? Iya juga ya, Mi. Kan harusnya dia bisa jaga diri. Iya. Udah deh, mendingan sekarang kamu siapin kata-kata, karena kamu nanti akan speech di depan. Dan Mami yakin Tante Rani akan panggil nama kamu. Oke, Mi. Bentar.
Iya Mas Vino, ada apa? Lo MC-nya ya? Iya, kenapa Mas? Oke, undurin acaranya setengah jam. Kenapa ya Mas Vino? Udahlah, gak usah banyak nanya. Sekarang gue tanya sama lo ya. Ini acara siapa? Acara keluarga Adijaya. Dan gue Alvino Adijaya. Jadi gak usah banyak nanya. Gue bilang mundurin ya mundurin. Nggak ada pengunduran jadwal. Acara harus jalan sesuai dengan rencana. Tapi kan cuma setengah jam doang, mah. Lagian Laras masih di jalan, tadi ada masalah di jalan. Vino, kamu sadar nggak sih? Kalau Laras itu udah menipu kamu. Dia sendiri udah ngaku kan? Jadi mulai sekarang, kamu harus berusaha untuk melupakan Laras. Jangan pernah kamu temui dia. Ataupun membantu Laras. Paham kamu, Vino? Kok nggak jadi buka pintunya? Oh, kamu berharap aku bukain pintu buat kamu? Enggak kok. Aku bisa kok buka pintu sendiri. Bleh. Kamu ngapain sih ikutin aku? Enak aja. Siapa juga yang ngikutin kamu? Lagian nih ya, ini tuh jalan umum. Jadi suka-suka aku dong mau jalan lewat mana aja. Denial banget sih jadi cewek. Hey girls, kalian mau ke kelas ya? Iya, kelas. Bareng yuk. Nama kamu siapa? Sofi. Kamu? Dara. Katanya terima gue gara-gara kasihan. Tapi malah ngebuntutin gue. Lihat aja nih, gue buat jealous baru tahu rasa. Kenapa mukanya kayak gitu? Cemburu ya. Ngapain coba cemburu? Katanya kamu nerima aku karena kasihan doang. Enak aja. Siapa juga yang cemburu? Udah deh, gak usah bohong. Mulut kamu sama muka kamu gak sinkron. Jealous kan? Enggak, aku tuh nggak jelas. Lagian emang cuma kamu doang yang bisa ya? Lihat aja nih ya. Bentar lagi aku bakal balas kamu. Halo, selamat siang semuanya. Kayaknya udah pada nggak sabaran nih buat nungguin produk kecantikan yang berupa parfum dari perusahaan Adijaya Corporation. Nah, produk ini spesial dikeluarkan oleh Adijaya Corporation untuk kalangan anak muda dan juga dewasa karena produk ini produk pertama yang sangat-sangat bagus dikeluarkan oleh Adijaya Corporation. Dan buat kalian ada yang ingin memberikan pendapat? Boleh langsung maju ke depan. Karena ini produk benar-benar bagus dan juga punya kualitas yang sangat tinggi. Ada yang ingin maju ke depan? Gimana caranya gue nunda waktu launching ini? Kok Laras belum nyampe juga ya? Kalau dia sampai nggak bisa datang ke sini, ini bisa gawat. Gelar dia bisa dicabut. Bimo juga mana sih, lama banget. Mana di sebelah gue ada Mama lagi. Gue kan jadi nggak bisa gerak leluasa. Mending gue minta bantuan Sean aja deh. Sean. Apa, Vi? Lo ngomong apa? Aduh, telolet banget sih ini si Sean. Dikodein nggak ngerti-ngerti. Oh, Reno. Lo mau gue ngisi acara? Ini apa-apaan lagi, kok ngisi acara? Nunda acara, Sean, nunda acara. Oke. Gue naik ke stage. Oke, beri tepuk tangan ya. Hai.
Hai semua. Pinjam mic-nya. Oke, silakan. I'm Sean. I'm from Philippines. Aku masih keluarga Adijaya. Kita intermezzo sebentar ya. Oke? Aku mau kasih lihat atraksi. Ready? Do you believe in magic? Because if you do, I will bring you to the magical place of Adijaya Group of Companies, where all of your dreams will come true. So are you ready? Because I will start and you will be amazed. First, you just have to focus. Focus on my hands. Focus. This is a never before seen magic. So focus. See. Ha! Satu jari. Amazing. Nanti itu satu jari pindah ke kanan tangan. Seru juga sih sulap si Sean. Ready? Okay. 1, 2, 3. Bagus ya? Bodoh amat deh. Biarin aja si Sean ngegokil sendiri di depan. Yang penting dia bisa ngulur waktu. Oke. Sekarang 2 jari. 1, 2, 3. Ke kiri. Mbak Laras, sebaiknya Mbak Laras masuk sekarang. Soalnya saya yakin acaranya pasti sudah dimulai. Aduh, tapi gimana nih Pak Bimo? Pasti saya berantakan banget ya. Mbak Laras, nggak apa-apa kok. Yang penting Mbak Laras sudah masuk ke dalam. Saya yakin Mas Vino akan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan sama Mbak Laras. Dan dia pasti akan menunda acaranya. Yaudah deh, sekali lagi makasih ya Pak Bimo. Okay, cover hands everyone. You like it? You like it, right? Okay. One more. Oh, wait. Ini Adijaya perfume. Look at this perfume. Aku bikin ini kosong. Yes. Kosong. Okay. So look closely. Wah. Kosong. Okay? See? Kosong. Okay? Sean, apa-apaan kamu? Magic. Bentar ya. Satu lagi kali. Sean, apa-apaan kamu? Ayo turun. Ya Santi. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah hadir dalam acara hari ini. Dan langsung saja, kita buka launching pada hari ini. Ayo dong Ras, cepetan dateng.
Dan marilah kita sambut brand ambassador dari produk ini. Putri Kampus Palm University 2018. Bianca. Hah? Bianca? Kok mama manggil Bianca sih? Non Sonya, Bi. ini Bibi abis bersih-bersih mobil nemu ini, Non. Reza, kenapa lo bikin hati gue sakit juga? Buang aja, Bi. Males juga liatnya. Masa figura sebagus ini mau dibuang, Non? Nih lihat, ada foto Non Sonya sama Mas Reza. Di sini Non Sonya terlihat bahagia sekali, Non. Bibi baru melihat Non Sonya sebahagia ini. Aku gak butuh ini, Bi. Non Sonya kenapa lagi sih? Padahal Bibi udah senang Non Sonya sama Mas Reza. Mas Reza itu membawa pengaruh baik buat Non Sonya. Bapak, saya permisi ke dapur dulu, Pak. Si frame kok jelek gini. Mana gak ada kacanya lagi. Sumpah, ini hadiah terjelek yang pernah gue terima. Sayang juga sih kalau gue buang. Ini kan hadiah pertama dari Reza. Mana dia ngapain duit lagi? Pasti dia belinya butuh perjuangan deh. Aduh Zak, apa sih lo bikin gue galau? Sa, lo tuh kemana sih? Gue kangen banget sama lo. Gue kangen muka polosnya lo. Gue kangen ngomel-ngomelin lo. Gue kangen sama lo yang nurut sama gue. Yang mau aja gue suruh-suruh. Sebenarnya lo tuh cowok paling baik yang pernah gue temuin, Za. Itu Sonya lagi ngeliatin foto yang gue kasih. Reza, gue jadi kangen masa-masa kita berdua. Reza! Lo barusan denger gue ngomong apa? Kayaknya aku salah denger deh. Apa tadi kamu bilang? Kangen. What? Kangen? Hah, mana mungkin? Iya, lo salah denger. Pede banget sih lo. Mendingan sekarang lo pergi. Gue males ngeliat muka lo.
Sonya, apapun kesalahan aku sama kamu, aku minta maaf. Tapi jujur, aku seneng banget bisa kenal kamu. Aku janji, mulai sekarang, aku gak bakal ganggu kamu lagi. Nih, ini semua barang-barang kamu. Aku pergi ya. Assalamualaikum. Ih, nyebelin banget sih jadi cowok. Gak ada peka-pekanya. Harusnya kan dia tetap stay di sini, bukan malah pergi. Yuh, jijik banget. Reza memberi pengaruh baik buat Sonya. Coba kalau gue bisa datang lebih cepat. Mungkin kejadiannya nggak kayak gini. Tapi ya udahlah. Mungkin emang bukan rezeki gue. Thank you. Thank you ya. Selamat ya. Iya, thank you. Selamat ya. Thank you ya. Thank you. Kayaknya ada yang lagi sedih banget nih nggak diakuin. Bianca, lo pikir gue nggak tahu ya? Kalau ini semua tuh perbuatan lo. Lo kan yang sengaja SMS gue pakai HP-nya Revan supaya gue pergi ke sana dan gue terjebak di sana. Lo tuh kenapa sih ngelakuin sesuatu nggak mikir dulu? Itu bahaya tau nggak? Lo bisa aja membahayakan nyawa orang lain. Iya. Kenapa? Lo nggak suka? Ini tuh belum seberapa, Kuman. Yang lo lakuin tuh semua tuh adalah perbuatan yang nggak baik tau nggak? Dan gue takutnya ini bisa jadi bumerang juga buat diri lo sendiri. Kenapa sih lo segitunya ya mau jadi putri kampus sampai harus ngelakuin ini ke gue? Lo tahu kan seberapa pentingnya gelar itu buat gue? Putri kampus itu mimpi gue. Dan lo udah ngancurin mimpi gue. Ya tapi tetap aja lo nggak seharusnya ngelakuin ini ke gue. Nanti kalau misalnya kena ke lo sendiri gimana? Diem lo. Gue nggak butuh nasihat lo. Udah deh ya. Mendingan lo siap-siap aja sekarang. Karena sebentar lagi gelar lo itu bakal digantiin sama gue. Dan fasilitas kampus yang udah dikasih sama lo bakalan ditarik. Pur Laras, udah ditarik gelarnya, jadi gembel lagi deh. Ya halo. Iya Pak. Hari ini ya? Baik Pak, di kampus ya Pak. Iya Pak. Bener kan kata gue? Sebentar lagi lo bakal disidang dan gelar lo bakal dicabut. Lo ngapain lo? Bianca, asal lo tahu ya, gue nggak akan tinggal diam. Gelar putri kampus ini gue dapetin dengan susah payah dan juga kerja keras. Dan gue nggak akan ngebiarin lo dapetin ini semua dengan cara licik kayak gini. Lo lihat aja nanti. Ojek kemana ya? Ras, lo mau kemana?
Gue mau ke... Ya udah, come and join us. Ya Gavin? Pasti seru kalau lo ada. Gak usah, Sean. Gue naik ojek aja gak apa-apa. Ojek? Jangan deras. Ojek panas. Right, Vin? Gimana sih ini? Enggak, beneran deh. Gue gak apa-apa kok. Gue naik ojek aja. Kalian duluan aja gak apa-apa. Tapi Ras. Udahlah, Sean. Buruan masuk. Nggak usah dipaksa kalau orang yang nggak mau. Serius? Udah lo lama deh, cepetan masuk. Oke. Sorry banget Ras ya. Tapi hati-hati di jalan, oke? Bye Ras. Kayaknya Vino udah benci banget sama gue. Tapi mau gimana lagi? Gue harus ikhlas. Ini mungkin jalan yang terbaik buat kita. Tahu gak sih, Klau? Si Leon tuh nyebelin banget. Masa nih ya, gue betain bentar aja, dia udah balik lagi kayak dulu. Gue kira dia tuh udah berubah, tau gak sih? Maksud lo dia jadi playboy lagi gitu? Iya, Klau. Malah sekarang dia makin parah. Enggak, gue gak percaya. Soalnya dari apa yang gue lihat dia cinta banget sama lo. Dan itu kelihatan dari cara dia ngeliat lo. Ya, lo tahu sendiri kan, Klau. Leon tuh orangnya kayak gimana. Dia tuh bisa manis sama semua orang. Iya sih, apalagi pas masih main sama si Satya. Itu tuh bener-bener kayak satu kuliahan tuh digodain gitu semuanya sama dia. Termasuk lo juga, Klau. Ya enggak lah, ada-ada aja deh lo. Gue juga gak suka kali sama playboy. Tuh, lihat Klau. Si buaya darat lagi beraksi. Mana? Bener ya? Ternyata dia masih kayak gitu. Gue pikir setelah jadian sama lo dia udah tobat. Cowok tuh emang gitu, tau gak sih, Klau? Omongannya gak bisa dipercaya. Jadi maksudnya lo ini cuma berantem atau udah putus? Tahu deh. Guys. Kalian udah pada tahu belum sih info terbaru tentang Laras? Laras kenapa lagi, Hans? Gue kira udah tahu, Dar. Hari ini tuh si Laras mau disidang. Kayaknya sih masih soal masalah putih kampus. Lo serius, Hans? Kok bisa sih? Duh, gue juga kurang begitu jelas infonya. Tapi sih yang pasti, katanya sih dia telat datang ke acara Bu Rani. Acaranya Bu Rani? Kok bisa sih? Biasanya kan Laras prepare banget buat acara-acara penting kayak gitu. Nah, makanya itu gue nggak percaya kalau si Laras bisa telat. Terus sekarang Laras di mana, Hans? Sekarang si Laras lagi ada di ruang meeting kampus. Mending lu cepet-cepet ke sana. Ya udah, makasih ya Hans infonya. Kalau gue duluan ya. Iya. Jadi gimana tuh ceritanya? Gue juga nggak tahu. Gue jadi khawatir deh sama si Laras. Aduh, sebenarnya ada apa lagi sih? Kenapa selalu aja ada masalah kayak gini? Ya Allah, Laras minta tolong. Tolong tenangkan hati Laras untuk menghadapi semua ini. Buang semua kecemasan Laras, ya Allah. Aduh, suasananya kok jadi gak enak gini. Vino kayaknya udah bener-bener sakit hati deh sama aku. Aku jadi ngerasa bersalah banget sama dia. Aduh, ini tuh gawat banget tahu. Kamu kenapa sih bisa sampai telat gini? Kamu kan tahu, putri kampus itu harus datang tepat waktu setiap kegiatan acara. Kalau kamu telat kayak gini, sama aja kamu memperburuk citra putri kampus. Duh, Ras, mana kemarin itu acara bisnisnya Bu Rani, Ras. Iya, gue minta maaf ya. Tapi ini bener-bener bukan salah gue sepenuhnya. Nanti gue pasti akan jelasin kok alasan kenapa gue bisa sampai telat datang ke sini.
bukan sepenuhnya kesalahan kamu. Jadinya salah siapa dong? Oke, gini aja ya. Aku minta kamu jelasin yang sebenarnya terjadi sama dosen pembimbing. Aku minta kamu harus jujur dan jangan ada yang ditutup-tutupin. Oke? Iya, Tan. Gue pasti akan jelasin semuanya nanti. Duh, timingnya nggak pas banget sih. Mereka lagi ngomongin soal Laras telat lagi. Mana di sini ada Vino. Vino kan juga tahu rencana gue ngejebak Laras di tempat tawuran. Aduh, gimana nih? Kepepet banget sih gue. Oke. Bianca, lo harus tenang dulu. Pasti ada jalan keluar. Gue harus gimana ini? Ya ampun, Laras. Gimana nasib lo abis ini? Ini di dalam ada si Bianca juga. Ini pasti akal-akalannya dia lagi. Gokil. Gak ada kapok-kapoknya si Bianca. Tapi untungnya ada Vino sih di dalam. Semoga aja Vino bisa ngelindungin Laras. Dan bagusnya lagi gak ada Tante Rani juga di dalam. Jadi ya gue yakin Vino pasti lebih bisa belain Laras. Laras, kamu tahu kenapa kamu ada di sini sore ini? Benar, kamu datang sangat terlambat dari waktu yang ditentukan saat ada acara launching pada perusahaan Adijaya Group. Iya, Pak. Kamu paham kan, Laras? Hal itu sudah sangat mencoreng dan memalukan nama baik kampus dari segi kedisiplinan. Apalagi saat ini, kamu sedang membawa nama putri kampus. Putri kampus itu adalah cerminan dari kampus itu sendiri, Laras. Saya ngerti, Pak. Aduh, gue harusnya ngerayain nih si Laras di sidang kayak gini. Tapi Vino ngeliatin gue kayak macan mau nerekam. Pasti marah banget dia. Gue sendirian lagi. Mami nggak ada. Siapa dong yang belain gue? Terus terang, kamu sudah mengecewakan kami. Terhitung kamu sudah 2 kali melakukan kesalahan mengenai kedisiplinan. Pertama, kamu sudah melanggar ketentuan kampus untuk tidak menginap di kampus. Untuk hal itu, kami sudah memberikan kesempatan bagi kamu. Kedua, untuk masalah terlambat ini, maaf Laras, kami tidak bisa memberikan kesempatan lagi bagi kamu. Dan kamu pun sudah mengakui kesalahan kamu. Jadi sekarang ini, kami akan mengambil keputusan. Maaf, Pak. Tapi saya bisa jelasin kenapa saya datang terlambat. Dan ini semua bukan karena kelalaian saya, Pak. Saya terpaksa harus pergi ke suatu tempat dan terjebak ke tempat yang lagi ada tawurannya, Pak. Ya kan? HP gue jadi nge-hang. Gue pinjam HP lo deh. Minjem HP gue? Penting ini, gue pengen ngechat mami gue. Orang lo kok yang nabrak gue. Udah mana cepetan. Cepetan. Ya. Dan itu semua karena Bianca.
Karena Bianca yang SMS saya dan minta saya datang ke tempat itu, Pak. Saya punya buktinya, Pak. Itu bohong. Mana mungkin saya ngirim pesan ke Laras? Saya aja nggak punya nomor Laras. Ya bisa aja kamu bohong kan, Bi? Dan sudah menghapus nomornya Laras sebelum rapat ini? Terserah kalau nggak percaya. Tapi boleh dicek di HP saya. Kalau bukti, itu harus ada dari dua belah pihak. Tapi kalau cuma di HP dia doang, di HP saya nggak ada kok. Vin, aku tahu kamu sakit hati sama aku. Tapi ini aku udah buntu, Vin. Tolong, Vin. Kamu kan tahu kejadiannya seperti apa. Cuma kamu harapan aku sekarang. Tolong jelasin ke mereka apa yang udah terjadi. Kalau sampai Vino ngomong, riwayat gue di Putri Kampus bener-bener tamat nih. Baiklah. Setelah kami rundingkan, kami putuskan bahwa... Tunggu sebentar, Pak. Mati gue. Sebagai wakil dari Adijaya Group, saya ingin bertanya. Apa konsekuensinya jika Laras dicabut dari gelar Putri Kampus? Ya jelas, segala fasilitas dan beasiswa yang diberikan kepada Putri Kampus akan dibatalkan. Ras, ngomong aja. Kalau kamu minta aku belain kamu, aku akan belain kamu sekarang. Kamu akan tetap jadi Putri Kampus. Dan semuanya akan balik seperti semula, Ras. Aku mau bisa sama-sama kamu lagi. Astaga, Vin. Kamu ngarepin aku kayak gimana? Aku nggak bisa. Emang aku sebenarnya nggak pantas minta apapun dari kamu, Vin. Aku pasrah, Vin. Aku tahu kalau aku udah nyakitin kamu. Sekarang semuanya terserah kamu, Vin. Oke, Ras. Aku paham. Vino pasti akan belain Laras. Laras tetap akan jadi Putri Kampus. Please. Saya serahkan semua keputusannya di tangan Bapak. Dan semua panitia Putri Kampus. Ada pertanyaan lain, Vino? Itu saja. Baiklah. Kami sudah memutuskan bahwa gelar Putri Kampus yang diberikan kepada Laras Ayuning Tias akan segera dicabut mulai sejak sore hari ini. Dan akan digantikan oleh Bianca Sophia Jessica Suryanegara. Yes! Astaga, Laras. Jadi si Laras bener-bener lengser. Terus diganti sama Bianca. Ini sih ngeselin banget. Kan kasihan.